Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel YouTube saya Aktivis Surabaya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberi kesehatan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan Q&A ya, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah menulis komen di video saya sebelumnya. Video pertama kali ya yang saya unggah di awal-awal pandemi 2020-an ya, tentang fisioterapi pada anak cerebral palsy di fase 1 ya. Jadi ini cukup banyak, atau mungkin video terbanyak yang dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, sekitar 30 ribuan viewers ya, dan beberapa pertanyaan yang, menarik untuk kita bahas secara langsung. Jadi nanti akan saya, copy paste beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dan saya bahas di kesempatan hari ini atau di kesempatan video kali ini. Untuk Bapak Ibu yang belum sempat melihat, videonya ya, penjelasan tentang bagaimana cara melakukan fisioterapi di rumah pada anak CP, di video saya bagi jadi 3 fase ya, fase 1, 2, dan 3. Untuk fase 1 ini fase paling dasar, fase awal gitu ya, yang bisa kita kerjakan untuk mengurangi beberapa permasalahan pada anak cerebral palsy. Ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik dan, saya coba akan sampaikan di kesempatan video kali ini. Ada sekitar 5 atau 6 pertanyaan gitu ya, nanti kita akan bahas. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan di beberapa, video saya atau konten video saya. Oke, sebentar ya, Bu, ya. Oke. Yang pertama kali yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, jadi, hampir semua ya atau banyak dari Bapak Ibu yang belum tahu, profesi fisioterapis ya. Jadi hampir semua yang mengetik di kolom komentar itu, mengira saya dokter gitu ya, yang, memanggil saya dengan sebutan, dokter gitu ya. Jadi saya luruskan Bapak Ibu sekalian, saya bukan dokter, jadi saya adalah fisioterapis. Jadi berbeda ya, dokter dengan fisioterapis. Fisioterapis itu profesi sendiri gitu ya. Jadi, kuliahnya atau pendidikan kesehatannya juga tersendiri berbeda dengan dokter ya. Sama dengan profesi yang lain punya punya, perkuliahan sendiri-sendiri gitu ya. Dokter punya sendiri, perawat punya sendiri, fisioterapi punya sendiri, bidan punya sendiri, farmasi atau apoteker punya sendiri dan lain sebagainya. Jadi kita berbeda profesi, sehingga bahan kajian atau apa yang kita, kuasai itu berbeda gitu. Jadi saya tidak, melakukan hal-hal yang dilakukan oleh dokter dan begitu juga sebaliknya, dokter tidak melakukan, intervensi yang dilakukan oleh seorang fisioterapis. Ya jadi saya adalah fisioterapis, fisioterapis anak terutama ya, jadi saya mempelajari, tumbuh kembang anak, mempelajari bagaimana anak kita bergerak gitu ya, baik anak-anak yang ada permasalahan termasuk cerebral palsy maupun anak-anak yang tidak ada permasalahan. Jadi karena objek atau, ilmu yang kita pelajari adalah ilmu gerak manusia, jadi apa yang terjadi pada anak-anak, permasalahan gerak, apapun yang terjadi pada anak kita bisa memberikan intervensi. Jadi fisioterapis itu ranahnya di situ ya. Itu masih dalam arti yang cukup sempit ya, karena saya di bidang pediatri atau anak-anak. Ya masih banyak bidang-bidang lain yang, ditekuni ataupun pegang oleh rekan-rekan saya fisioterapis, di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Jadi ini profesi ada di mana saja. Gitu nggak Bapak Ibu, jadi saya, tidak bisa membalas komen satu persatu bahwa saya bukan, dokter gitu ya, saya adalah fisioterapis, jadi saya bahas atau saya sampaikan, ya di sini gitu nggih. Oke, kalau kita refresh tentang peran, kita fisioterapis untuk anak-anak cerebral palsy di fase 1 ya, fase paling dasar. Kenapa disebut fase paling dasar? Karena memang, sorry, karena memang anak-anak CP di fase dasar ini adalah, fase di mana anak-anak, eee, ada di posisi terlentang ya, fase dasar anak adalah terlentang. Sebelum dia duduk atau merangkak atau berdiri, berjalan, berlari, dia ada di fase paling awal yaitu terlentang. Nah, masalahnya pada anak-anak CP beberapa tipe ketika terlentang yang terlalu lama, itu akan mengakibatkan berbagai macam permasalahan gerak gitu ya. Di gambar atas dan juga di samping ini adalah beberapa gambaran anak-anak CP tipe quadriplegia yang, terlalu lama dalam posisi, dasar yaitu terlentang ya. Kalau orang tua tidak aware dari awal atau belum tahu gitu ya, ini dikira posisi yang biasa aja gitu.
Tapi ya harus dipahami bahwa ini adalah posisi paling dasar manusia, jadi ketika ada permasalahan, ya anak jadi lebih kaku, sulit dipegang gitu ya, otot-ototnya jadi kaku, sulit untuk digendong dan sebagainya, maka itu menjadi sebuah masalah. Nah, fase satu di video saya sebelumnya nanti akan saya sertakan di deskripsi ya, link videonya, untuk Bapak Ibu bisa di-fresh kembali. Target utamanya adalah nanti kita bagaimana memposisikan anak di posisi terlentang yang paling baik, ya, posisi terlentang yang dianjurkan, yang, memudahkan anak dalam bergerak, yang membuat, kekakuan pada tubuh anak tidak terlalu tinggi gitu ya. Meskipun masih ada tetapi tidak terlalu tinggi dan tidak membuat persendian atau otot-otot menjadi tidak terkontrol ya, menjadi kaku dan menjadi sulit untuk digerakkan. Nah, jadi itu adalah rangkuman secara sederhananya kenapa kita harus melalui fase satu dulu ya, karena fase satu adalah fase anak terlentang ya, dan kita harus memposisikan sedemikian rupa posisi anak cerebral palsy ketika terlentang itu harus bagaimana. Ya, seperti inilah gambaran anak CP yang terlentang yang kita bisa, adopsi karena posisi terlentang adalah posisi paling dasar dari seorang manusia gitu. Yang gambar-gambar atas ini adalah gambar-gambar yang posisi kurang baik, yang ketika orang tua membiarkan atau belum tahu ya, nanti akan mengakibatkan berbagai macam komplikasi gerakan ya, kaku pada tangan, pada kaki, pada panggul dan, semua atau seluruh bagian tubuh si anak itu sendiri. Jadi fase satu adalah fase di mana kita memposisikan anak ke dalam posisi yang lebih, fisiologis atau posisi yang normal, yang membuat anak mudah bergerak dan, mencegah kekakuan yang berlebihan pada anggota gerak tubuhnya, gitu. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, saya tidak copy paste namanya ya, saya hanya meng-copy paste pertanyaannya. Bapak Ibu bisa panggil saya Visio gitu ya, Visio adalah panggilan untuk, profesi fisioterapis gitu ya, sama, memanggil dokter atau bidan, atau perawat, kita panggilnya Visio nggih. Anak saya 11 bulan belum bisa tengkurap, dan telungkup, mengangkat kepala belum bisa. Sebelumnya pernah kejang, dokter memvonis penyakit epilepsi, kadang-kadang badannya suka kaku, apakah anak saya tergolong CP dan bagaimana terapinya? Di sini ada 2 pertanyaan, yang pertama, apakah anak saya CP atau bukan? Yang kedua adalah bagaimana treatment. Untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah anak saya CP atau bukan? Atau apakah satu atau seorang pasien ini termasuk dalam golongan CP atau bukan, perlu pemeriksaan sangat banyak Bapak Ibu ya. Jadi ranahnya atau profesi yang bisa mendiagnosa secara pasti itu adalah dokter ya. Dalam hal ini mungkin dokter spesialis anak, bagian saraf gitu ya. Jadi CP atau bukan itu harus di MRI, harus di CT scan ya, harus di EEG, harus dilakukan pemeriksaan yang cukup banyak di area, otak gitu ya. Karena terminologi CP adalah penyakit atau suatu masalah yang terjadi pada otak anak ketika anak sedang tumbuh dan berkembang ya. Jadi yang bisa menentukan ini CP atau bukan adalah hasil pemeriksaan yang cukup banyak, yang bisa, melihat kondisi otak anak dan fungsionalnya, sehingga seorang fisioterapis tidak bisa juga mendiagnosa ini CP atau bukan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bertanya, "Ini anak saya CP atau enggak?" Ya berarti harus melalui serangkaian pemeriksaan medis yang cukup banyak untuk bisa mengkategorikan ini CP atau bukan. Ya, tugas kami fisioterapis adalah, melihat, gejala anak, ya melihat anak ini sudah bisa apa dan belum bisa apa dan kita cocokkan dengan umurnya atau usianya. Ketika belum bisa melakukan suatu gerakan, maka tugas kita adalah menstimulasi anak bagaimana caranya bisa melakukan gerakan itu. Misal belum bisa tengkurap ya atau belum bisa dari tengkurap ke berbalik atau angkat kepala atau duduk dan seterusnya, maka itu adalah, kemampuan kita sebagai seorang fisioterapis ya, menganalisa masalah anak ini ada di mana kok belum bisa bergerak, otot manakah yang harus kita stimulasi, gerakan seperti apakah yang harus kita berikan pada anak. Nah ini tugas kita fisioterapis. Jadi kalau sekali lagi Bapak Ibu menanyakan, "Anak saya ini CP atau bukan?" Atau enggak, "Anak saya ini CP jenis apa?" Nah itu adalah ranahnya dokter untuk menjelaskan secara diagnosa medis. Kami fisioterapis menjelaskan secara diagnosa fungsional, anak ini belum bisa
tengkurap misalkan atau belum bisa angkat kepala, ya maka itu kita yang akan jelaskan pada orang tua. Otot yang sebelah sini mengalami kekakuan, otot yang sebaliknya mengalami kelemahan, ya dan seterusnya. Jadi, seperti itu untuk jawaban yang pertama. Bagaimana treatmentnya? Nah, kita untuk treatment langsung, melihat aja gejala yang ada pada anak. Jadi 11 bulan belum bisa tengkurap telungkup gitu ya, angkat kepala belum kuat ya. Di sini ada faktor pemberatnya atau penyebabnya kurang lebih ada kejangnya, ada epilepsinya yaitu kejang berulang pada anak yang mengakibatkan, beberapa sel-sel otaknya mengalami kematian atau kerusakan. Treatmentnya bagaimana? Ini sesuai dengan, bahasan Q&A kita, ini adalah masuk di fase 1 ya. Jadi anak yang belum bisa tengkurap atau berbalik dari tengkurap berarti dia ada permasalahan di tengah tubuhnya, posisi tengah tubuhnya. Dan ini ada di fase 1. Silahkan Bapak Ibu untuk, penjelasan videonya bisa mengikuti link yang ada di deskripsi. Silahkan bisa dilihat. Fase 1 sudah saya jelaskan dengan berbagai macam contoh, pasien. Ini ada, beberapa gambar yang saya sertakan. Sebentar, oke. Oke, nah ini adalah tujuan di fase 1 adalah memposisikan anak pada posisi yang, cukup, stabil di tengah tubuh ya. Dalam posisi terlentang Bapak Ibu harus memposisikan anak seperti ini. Ya matanya harus dibuat sedikit turun, kemudian seluruh badannya ada di tengah ya. Kalau anaknya sudah cukup besar bisa dipegangi oleh orang tua, kedua orang tua gitu. Untuk lebih jelasnya gerakan ini ya tentu bisa dikerjakan oleh fisioterapis anak yang ada di sekitar kota Bapak Ibu sekalian ya. Silakan bisa mencari, di hampir setiap rumah sakit sudah ada, nanti minta tolong diajari atau mungkin di-treatment secara kontinu ya. Pada dasarnya fase 1 adalah membawa anak untuk berada di posisi stabil di tengah seperti ini, gitu ya. Untuk penjelasan detailnya silahkan ikuti link deskripsi di bawah, ada saya jelaskan mengenai fase 1 itu seperti apa detailnya. Itu ya Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, oke ini yang berkaitan dengan mata ya. Jadi di anak-anak CP terutama quadriplegia itu mata itu agak tidak stabil di tengah ya, seperti beberapa gambar tadi kita bisa lihat yang ini ya. Ada gambar 1 dan 2 ini kita bisa lihat mata, bola matanya atau, anak melihat cenderung ke salah satu sisi, atau ke sisi yang atas atau sering mendongak. Nah itu jadi problem, kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi kekakuan di seluruh badannya. Pertanyaan tadi adalah, matanya sering ke kanan, apakah cara mengurutnya dari kanan, ke kiri? Kalau Bapak Ibu bingung, apa ya, untuk detail kanan dan kiri ini memang harus bertemu dengan fisioterapis anak terdekat. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu mulai aja di tengah-tengah. Ya di tengah-tengah artinya seimbang kanan dan kiri ya, karena ketika ada satu sisi yang tidak imbang, untuk menentukan sisi kanan dan kiri harus, bertemu dengan kami secara langsung. Sehingga untuk di rumah lebih simpel dan mudahnya adalah bawa aja ke tengah-tengah ya. Jadi kalau kita membawa badan anak di tengah itu sudah pasti mata kanan dan kiri ada di posisi yang stabil atau sama porsinya. Ya tidak ada yang mendominasi ke satu sisi, gitu ya. Jadi seperti ini gerakan-gerakannya. Dibawa semua ke tengah tubuh, ya, kemudian dipegangi kalau perlu mainan, buku dan sebagainya ditaruh di, bagian perutnya supaya mata kanan dan kiri, fokus di satu sisi atau dua-duanya, bekerja dengan porsi yang sama 50% 50% gitu ya. Adalah posisi acuannya dan sudah saya jelaskan juga di, deskripsi video latihan fase 1 gitu ya. Itu adalah pertanyaan yang kedua. Jadi kalau bingung mulai dari kanan atau kiri dan seterusnya, bawa aja ke tengah ya, itu pasti kanan dan kiri porsinya sama. Nah ini tentang, prognosis, atau, tingkat kesembuhan ketika kita men-treatment anak, cerebral palsy, beberapa pertanyaan hampir mirip ya, ini saya coba ambil satu saja. Kalau usia 11 bulan apa masih bisa normal kalau di fisioterapi terus? Oke. Satu adalah Bapak Ibu harus pastikan atau harus tahu ini CP atau bukan, atau secara derajat atau levelnya seberapa gitu. Karena kita, pertanyaannya adalah, ini akan seperti apa hasil akhirnya nanti kan gitu ya. Jadi harus tahu level, permasalahannya ada di mana, karena setiap anak pasti punya masalah yang, berat ringannya berbeda. Sama-sama CP mungkin berbeda, levelnya gitu ya.
Karena, berat ringannya ini nanti akan menentukan anak ini akan mencapai goal gerakan yang seberapa atau sampai di berapa persen gitu ya. Ya sama kayak kita punya motor yang rusak, motor A dan motor B, satunya hanya ganti busi, yang kedua, ganti mesin total, ya berarti maka, proses dan kesembuhannya atau, membaiknya juga berbeda gitu ya. Satunya hanya mengganti busi, motor yang B mengganti mesin total, turun mesin dan sebagainya. Jadi sama dengan anak-anak CP ya kita bisa, ngomong atau kita bisa menyampaikan ini nanti akan, anak ini sampai ke level seberapa, ya bisa jalankah atau bisa berdiri saja atau harus jalan menggunakan alat bantu atau bisa jalan mandiri itu yang menentukan adalah level, kondisi dari anak masing-masing. Jadi selain level itu ada juga usia. Ini di pertanyaan ini kebetulan 11 bulan ya, menurut saya 11 bulan masih cukup, dini sekali gitu ya. Jadi di bawah setahun itu fase yang cukup penting untuk, distimulasi dengan, frekuensi dan juga durasi yang, lebih sering ya. Jadi beda dengan saya ketemu anak CP usia udah di atas 5 atau mungkin 10 tahun, 12 tahun yang, permasalahannya sudah cukup kompleks dari kepala sampai kaki. Ya berbeda ketemu, bayi, apa namanya, yang masih kecil, kita bisa men-treatment dengan apa ya, berbagai macam cara. Kenapa? Karena anak masih, dalam artian baru ya, belum punya, masalah yang cukup banyak. Jadi semakin besar nanti pasti permasalahannya semakin banyak. Ya masalah dengan geraknya, dengan kakinya, dengan makannya, dengan, sekolahnya, interaksinya dan sebagainya. Jadi, sedini mungkin ya, sedini mungkin ibu, bapak mendapatkan permasalahan atau curiga tentang kondisi gerakan anak, ya sedini mungkin monggo bisa didiskusikan, konsultasikan dengan fisioterapis anak terdekat. Karena itu akan menentukan nanti akan berkembang menjadi, anak yang seperti apa, gitu ya. Jadi faktornya cukup banyak, ada kondisi berat ringannya kasusnya, ada usianya juga, kemudian yang ketiga paling penting adalah, frekuensi intensitas ya, sesering apakah Bapak Ibu di-treatment oleh fisioterapis, atau sesering apakah Bapak Ibu mengulangi, program atau PR yang diberikan oleh fisioterapisnya di rumah. Jadi waktu Bapak Ibu itu cukup banyak ya. Misal ketemu dengan kami hanya 1 jam per minggu atau 1 jam 3 kali per minggu, jadi totalnya hanya 3 jam ketemu fisioterapis, sisanya Bapak Ibu handle sendiri di rumah ya, bersama dengan orang tua atau nenek atau pengasuh atau yang lain. Waktunya cukup banyak ya, jadi, sesering mungkin juga distimulasi sesuai dengan anjuran fisioterapis yang memegang putra-putri Bapak. Ya, jadi cukup banyak faktornya. Dengan pertanyaan ini kita belum bisa menjawab nanti akan menjadi seperti apa tergantung beberapa macam, faktor tadi. Ya ini sering ditanyakan di kolom komentar ya Bapak Ibu sehingga saya harus menyampaikan. Oke, selanjutkan. Oke ini tentang dosis berapa kali, berapa lama, sehari dilakukan berapa kali, sampai berapa lama. Satu adalah sebelum kita melakukan treatment, baik itu treatment sendiri atau dengan fisioterapis, satu pastikan anak dalam kondisi sehat. Ya sehat ini cukup penting ya, parameternya cukup banyak ya, tubuhnya normal, anak makan minum dengan baik, anak tidur dengan baik, kemudian, tidak sembelit ya, tidak muntah, pernafasan bagus, tidak batuk, tidak ada lendirnya dan seterusnya ya. Jadi parameter kesehatan itu jadi kunci utama, anak menerima stimulasi dari luar, dari fisioterapis atau dari orang tua. Jadi, kembali ke pertanyaan ini, berapa kali harus dikerjakan latihannya? Kalau menurut saya sesering mungkin. Ya selama anak sehat, selama anak, tidak menangis yang berlebihan, selama anak tidak merasa nyeri, itu bisa dikerjakan, sesering mungkin. Ya, bisa dikerjakan sering mungkin, stimulasi yang, sudah di-PR-kan oleh fisioterapis atau dengan, orang tuanya, gitu ya. Tidak ada patokan dosis yang cukup strict atau cukup, ketat gitu ya, seperti minum obat harus 3 kali jam segini jam segini jam segini. Kalau untuk treatment exercise, terapi latihan, yang berkaitan dengan fisioterapi, dengan kaitan dengan gerakan anak, maka satu parameternya tadi yang harus diperhatikan harus sehat. Ya, ketika anak sehat kita bisa lakukan sesering mungkin, ketika anak ada masalah sakit, ya itu, apa namanya, biasanya agak diturunkan dosisnya atau bahkan di-off-kan, karena anak sedang berjuang dalam memulihkan kondisinya. Ya jadi, parameter sehat ini harus diketahui dan dijaga supaya
jenis treatment yang kita berikan, frekuensi yang sesering mungkin itu tadi bisa masuk ke anak dengan baik. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini juga banyak hal ditanyakan, kapan harus dikerjakan, berapa lama, dan seterusnya. Ini mungkin 2 pertanyaan lagi. 11 bulan belum bisa duduk, tengkurap, balik badan sudah bisa. Anak saya kalau menangis tangannya kaku, melihat ke atas, bisa menggenggam, masih kelihatan kaku, bisa tepuk tangan, pernah kejang. Oke, cara pijatnya, pijat dahi dan sebagainya, ada tidak videonya? Oke, dari problemnya ini pas antara jembatan ya, antara fase 1 dan fase 2 gitu ya. Jadi Bapak bisa pelajari fase 1 dan 2 juga. Fase 1 itu sama yang tadi yang saya jelaskan di awal, fase 2 itu mengarah ke duduk, tapi yang perlu dikerjakan, untuk duduknya yang belum bisa bagus ini adalah, pemijatan pada bagian, punggung yang sering dan juga bagian dahi gitu ya. Itu, PR yang cukup sederhana. Ya memang saya tidak ada video Bapak Ibu ya, mohon maaf tidak bisa memberikan video karena satu dan lain hal ya, ini merupakan teknik yang apa ya, yang tidak sembarangan bisa di-share dengan detail gitu ya, perlu pendampingan dari fisioterapis anak terdekat. Jadi, saya hanya memberikan, konsep besarnya saja ya, panjenengan bisa mengembangkan dengan melihat beberapa, konten atau beberapa edukasi tentang, masas pada dahi dan juga masas pada punggung. Ya karena tangan masih menggenggam berarti fase 1 ini masih, apa ya, masih perlu dikerjakan juga sih. Nah, jadi ini jembatan ya, pasien di jembatan antara 1 dan 2 ya. Oke gitu, Bapak atau Ibu untuk pertanyaannya. Ya sepertinya sudah selesai untuk Q&A kita di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang belum bisa atau belum pernah melihat, fisioterapi di fase 1 untuk anak CP silakan bisa bisa dilihat di link yang sudah saya sertakan di, deskripsi. Dan untuk video-video yang lain silakan bisa disimak, nanti akan saya buatkan Q&A yang lain ketika ada, banyak sekali pertanyaan yang bisa saya jawab secara tulis gitu ya. Untuk konsultasi atau diskusi silakan bisa WA saya di nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi juga ya. Jadi, silakan, untuk diskusinya saya open, saya sangat welcome sekali jika ada yang ingin diskusi dengan saya dan kebetulan saya ada di Surabaya Bapak Ibu, banyak yang bertanya juga praktek di mana atau berdomisili di mana, saya ada di Surabaya, silakan bisa, kalau Anda di Surabaya, jaringan di Surabaya juga silakan bisa bertemu dengan saya. Oke Bapak Ibu terima kasih, sekian video Q&A untuk kali ini, kita akan sambung dengan video-video yang lain. Jangan lupa untuk sharing atau nge-share video yang sudah, kita berikan, mudah-mudahan memberikan manfaat yang lebih luas untuk pasien-pasien serebral palsi atau masalah-masalah gerak lainnya yang membutuhkan pelayanan fisioterapi atau intervensi fisioterapi. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.